Kali ini aku akan membuat video yang membahas tentang sesuai judulnya, yaitu cara untuk cepat menyelesaikan skripsi kita. Nah, ini satu topik yang juga teman-teman mungkin butuhkan sebagai motivasi, anggaplah sebagai motivasi supaya teman-teman cepat menyelesaikan skripsi dan bisa lulus tepat waktu. Oke teman-teman, stay tune di videonya ya. Kita langsung saja ke videonya. Oke, tips yang pertama teman-teman, aku udah catat biasa ya. Tips yang pertama yaitu pahami jenis penelitian kalian. Sebelum kita melakukan penelitian, kita benar-benar harus paham jenis apa penelitian yang akan kita teliti. Pada umumnya ada 3 ya teman-teman. Ada kualitatif, kuantitatif, dan juga R&D atau Research and Development, pengembangan ya teman-teman. Teman-teman harus paham dulu kira-kira kita ini lebih nyambungnya ke yang mana. Selain itu teman-teman, selain kita bertanya kepada diri kita sendiri tentang penelitian apa yang kita inginkan, kita juga jangan sampai lupa basic dari dosen kita itu apa. Kalau misalkan beliau ini passionnya atau lebih expert di bagian eksperimen, di bagian kuantitatif, ya kita sebisa mungkin ikut itu. Kenapa teman-teman? Ini sangat berpengaruh karena skripsi itu bukan tentang diri kita teman-teman. Yang perlu diingat, skripsi itu bukan tentang diri kita. Skripsi itu tentang diri kita, tentang dosen kita, dan juga tentang apa yang akan kita teliti. Jadi teman-teman harus menyinkronkan ketiganya itu. Apalagi kalau dosen kita itu memang sudah expertnya di bidang itu, kalau kita mengambil di luar itu akan menyulitkan kita sendiri gitu loh teman-teman. Jadi perlu diingat, kalau teman-teman ingin memilih jenis penelitian itu harus ngeklopkan antara diri kita, dosen, dan juga apa yang akan kita teliti. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu kuasai judul yang akan kita teliti, seperti itu. Jadi ketika teman-teman memilih judul, menurut aku ya teman-teman, judul skripsi itu bukan yang rumit dan yang susah dicari. Itu menurut aku akan menyulitkan diri kita. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang cepat selesai, seperti itu ya teman-teman. Cepat selesai sesuai dengan prosedurnya dan menghasilkan skripsi yang baik juga. Nah, dengan menentukan judul yang sesuai dengan apa yang kita pahami, itu akan memudahkan kita. Jadi caranya gimana sih kita paham dengan judul itu? Kita paham apa yang harus kita tuliskan di dalam skripsi kita sesuai dengan judul itu. Caranya yaitu banyaklah membaca. Memang harus baca gitu loh teman-teman. Kalau kita nggak mau baca ya susah gitu loh teman-teman. Kita harus baca dari jurnal, baca dari internet, kemudian baca di perpustakaan dan buku-buku yang menunjang judul kita itu. Oke teman-teman? Kemudian selain teman-teman, untuk menentukan judul ya teman-teman, cara untuk menentukan judul supaya teman-teman cepat meroleh ide tentang judul itu, caranya yaitu dengan ATM ya teman-teman. ATM, amati, tiru, kemudian modifikasi. Jangan cuma amati dan tiru, nanti jadinya kalau itu plagiarisme gitu ya. Amati, tiru, dan modifikasi sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan bidang apa yang akan teman-teman ini teliti, seperti itu ya teman-teman. Kemudian poin yang ketiga ini teman-teman, menurut aku ini adalah poin yang sangat-sangat penting sekali. Apa itu teman-teman? Jeng jeng jeng. Yaitu buat timeline yang jelas. Timeline yang jelas teman-teman. Kenapa sih kita itu perlu timeline yang jelas teman-teman? Karena skripsi itu kalau tidak di timeline, kita akan kebanyakan malesnya, kita akan kebanyakan magernya, overthinking, nggak mengerjakan, malah mikir yang nggak seperti itu teman-teman. Jadi harus teman-teman ini penting banget membuat timeline. Sampai nih ya teman-teman, aku ini buku perjuangan skripsi aku ya teman-teman.
saran untuk teman-teman itu siapkan satu buku yang teman-teman emang gunakan ketika teman-teman skripsi, bimbingan apapun, jadi satu buku, jadi nggak berceceran. Nanti bimbingan pertama di buku ini, bimbingan kedua di buku ini, bimbingan ketiga dicatat di HP, itu nggak kurang direkomendasikan, karena setiap kita bimbingan itu juga akan berpengaruh kepada kita revisi pengerjaan selanjutnya, itu berpengaruh. Jadi harus terdokumentasikan di buku teman-teman sendiri, oke? Jadi aku contohin ya teman-teman, aku tuh dulu sampai kayak membuat timeline tuh kayak gini, bener-bener aku garisi gitu loh teman-teman. Teman bisa bacakan di sini, Januari 2019. Kemudian kita tulis harinya sampai tanggalnya, ini tuh bener-bener lengkap sampai tak ke tanggal 30, 31. Kemudian aku buat kotak-kotak ini tuh fungsinya buat apa sih teman-teman? Fungsinya ini buat menuliskan apa yang harus kita lakukan di tanggal itu. Jadi kalau kita kotak-kotak kayak gini itu nggak lupa kita hari itu harus menyelesaikan apa sih kayak gitu. Misalnya ini nih, misalnya ini pas tanggal merah mungkin ya teman-teman. Ya ini balik ke Semarang mengejar SPD, kelihatan ya teman-teman, balik ke Semarang ngejar SPD. Kemudian di tanggal 4 ini aku menuliskan ketemu dosen pembimbing aku ke Sekarang gitu, ke kampus pusatnya. Kemudian tanggal 5 itu aku harus ke stadion dan perpustakaan daerah untuk cari buku-buku yang menunjang judul skripsi aku. Kemudian di tanggal 6 nya itu aku nyusun identifikasi, tanggal 7 nya ini nyusun identifikasi, terus tanggal 8 nya ini aku ikut sempro 2 kali, terus nyusun identifikasi. Ini ikut sempro, ini ikut sempronya temen ya teman-teman, karena kalau di aku itu ada ketentuan kalau kita mau sempro itu harus mengamati sempronya temen kita itu minimal berapa kayak gitu, lupa teman-teman. Terus ini di tanggal ini aku harus buat laporan identifikasi, kemudian ikut sempro lagi. Kemudian tanggal 10 aku harus bimbingan, aku tulis ya teman-teman, bimbingan sama dosen aku. Terus ini di tanggal 11 ini menentukan subjudulnya skripsi aku tentang literasi matematis ya teman-teman. Terus ini tanggal 11 nya aku baca-baca buku dan juga cari referensi-referensi yang mendukung. Nah seperti itu ya teman-teman, ini versi lengkapnya. Kemudian ini kosong, ini versi lengkapnya, ini kok nggak aku tulis ya, lebih baik tuh kayak ditulis dulu teman-teman. Jadi kita tuh tiap hari punya progres yang jelas dan kita juga harus berpatokan pada progres itu kayak gitu. Nah ini ada versi satunya lagi ya teman-teman, karena saking aku tuh pengennya tepat waktu banget nih, kalender ini aku tempel di sini, bener-bener aku print terus aku tempel di sini. Jadi aku kayak tahu tanggal merahnya tuh tanggal kapan aja, ini banyak merahnya pas itu ya teman-teman. Jadi banyak tanggal merahnya itu kan kita jadi ngerti, berarti kalau tanggal-tanggal merah ini kita nggak bisa ke lapangan neliti apa yang akan kita teliti, kita nggak bisa nemui dosen kita, jadi kita bisa menentukan waktu untuk menyelesaikan. Misalnya kita harus selesai bab 1 itu tanggal berapa, bab 2 tanggal berapa, seperti itu. Kemudian ini juga keterangannya, karena nggak ada kotak-kotaknya, mungkin kalau aku tulis di sini terlalu kecil, akhirnya aku panah-panah aku tulis di sini. Nah ini aku tulis kayak di minggu ketiga ini aku harus selesai apa, karena kalau ini tuh kerjaannya lumayan banyak gitu ya teman-teman. Aku harus selesai koreksi dan uji normalitas, minta tanda tangan ke semua berkas yang aku punya, cari-cari jurnal. Kemudian di minggu ketiga itu aku harus memparafrasa bab 1, 2, 3. Kemudian di minggu keempat itu aku harus menyelesaikan babnya. Jadi ini kalau ini aku buatnya per minggu kayak gitu. Tapi akan lebih baik jika kita punya progres harian dan juga kita punya progres yang bulanan atau mingguan seperti ini teman-teman. Jadi akan lebih mantap gitu loh teman-teman, nggak melesetnya tuh mungkin melesetnya tapi kayak nggak banyak gitu loh. Nah kemudian di bulan Mei ini aku juga masih pakai yang progres mingguan bulanan ya teman-teman. Ini di minggu pertama aku harus ngurusi lampiran untuk skripsi. Kemudian di minggu kedua aku buat PPT, rekap semua yang kurang-kurang. Kemudian di minggu ketiga aku menjadwalkan uji Turnitin ya teman-teman. Jadi uji Turnitin itu seperti uji plagiarisme,
Kalau kita skripsi itu kan biasanya banyak yang copy paste seperti itu ya teman-teman. Nah kalau di beberapa kampus yang sudah menerapkan uji Turnitin atau uji plagiarisme kayak gini, itu nggak bisa ikut sidang kalau tingkat kemiripan setelah diuji itu kurang dari 30%. Ya 30% kalau zaman aku ya, kurang dari 30%. Beberapa kampus juga menerapkan persennya ini berbeda-beda. Jadi semakin kita copy paste, Turnitinnya ini persenannya akan semakin banyak seperti itu teman-teman. Jadi ya bagus sih, bagus, tapi ya effort ya, perlu effort. Kemudian di minggu keempat ini aku nuliskan ini apa, bismillah, sidang pakai lope-lope. Saking pengennya nih aku sidang teman-teman. Kemudian ya seperti itu ya, mungkin teman-teman gambaran untuk timeline buat teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi. Aku ulangi lagi, bentuknya seperti ini, teman-teman bisa modifikasi sendiri, tapi aku lebih menyarankan untuk progres tiap harinya ini kolomnya ada, jadi teman-teman tulis di sini progres hariannya. Tapi selain ini juga kita harus punya progres bulanan dan mingguan. Jadi kalau kita klopkan tuh pot gitu. Kalau kita nulisnya kayak gini kan kita nggak tahu nih, kita misalnya harus sampai bab 3 tuh di tanggal berapa, di bulan apa, misal di bulan apa, dari target bulanan kita jabarkan ke target mingguan kita jabarkan ke target harian seperti ini. Oke teman-teman, semangat yang sedang mengerjakan skripsi. Kemudian tips yang selanjutnya yaitu Oke, masuk ke tips yang keempat, yaitu catat semua yang dibicarakan dosen dan juga ketika sharing dengan teman. Kalau teman-teman malas nyatet, direkam teman-teman. Jadi fungsinya untuk apa sih kita mencatat apa yang dibicarakan dosen? Karena ingatan manusia itu terbatas ya teman-teman. Kalau kita nggak nyatet, nanti kalau kita nggak nyatet nih teman-teman, ketika kita revisi, kita nggak mengerjakan revisi itu. Nah, kalau kita nggak mengerjakan revisi itu, nanti direvisi lagi di bimbingan selanjutnya. Kalau kayak gitu kan akan memperlama kita gitu loh teman-teman. Kalau aku versi catatnya tuh sampai kayak gini teman-teman. Kayak bimbingan pertama ini apa yang dibicarakan dosennya, aku kayak gitu. Kemudian bimbingan kedua apa yang dibicarakan. Kemudian sampai bimbingan 3, bimbingan 4 dan selanjutnya itu dicatat semua teman-teman. Soalnya nanti ketika bimbingan itu dicatat, itu juga akan memudahkan kita ketika sidang mengingatnya. Kalau mengingatnya, jadi kita lebih bisa menyiapkan materi apa yang akan kita jawab seperti itu ya teman-teman. Tips yang selanjutnya yaitu berarti yang kelima ya teman-teman, kita harus berprinsip pada progres seperti itu teman-teman. Progres, jadi setiap hari itu harus progres. Kalau teman-teman sudah membuat timeline harian, itu akan terbantu sekali dengan timeline harian itu. Buat list to do itu akan menjadi progres yang sangat baik teman-teman. Nah, kenapa toh kita ini harus progres setiap hari? Aku bilang setiap hari ya teman-teman, minggu pun, tanggal merah pun, nggak kenal ampun, mau kamu pengen liburan pun, pengen jalan-jalan pun, malamnya kamu harus tetap ngerjain. Kenapa teman-teman? Menurut aku pribadi ya teman-teman, skripsi itu seperti satu kesatuan, atau skripsi itu sistem. Apa ya bilangnya? Ya pokoknya skripsi itu ibaratkan di pikiran kita itu kayak nyambung-nyambung gitu loh teman-teman. Ketika kita ngerjakan setiap hari, itu kita akan nyambung. Misalnya kemarin kita mengerjakan bab 1 latar belakang, kita bicarain ini. Nanti kita di hari selanjutnya mengerjakan bab 2 tentang kajian pustaka ya teman-teman. Nah, dari latar belakang yang kita omongin nih di sini, itu kita ambil, kita sinkronkan dengan yang di kajian pustaka. Jadi itu nyambung gitu loh teman-teman. Kalau skripsi, kadang kalau kita tuh berhenti satu hari, kemarin sampai apa ya, terus aku sekarang hari ini harus ngerjain apa ya, itu jadi pikiran kita tuh ibaratnya tuh tadinya tuh udah mau nyambung ya teman-teman, jadi kayak otak lagi gitu loh. Jadi kalau kita nggak mengerjakan setiap hari ini, kayak hari selanjutnya kita nyambungin lagi. Tapi kalau kita ngerjainnya setiap hari, udah nyambung kayak gini, disambung, jadi panjang, jadi selesai gitu loh teman. Maksudkan apa yang aku omongin? Intinya kayak kita tuh kalau ngerjainnya nggak tiap hari, kita lupa sampai apa,
besoknya kita buka laptop, kita ngulang lagi apa yang kita kerjain kemarin kayak gitu. Tapi kalau kita ngerjain tiap hari, ya udah ngalir aja kayak gitu. Mungkin itu aja tips dari aku. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi teman-teman yang mau tanya-tanya, boleh DM di Instagram aku. Jangan lupa apabila video ini bermanfaat, klik tombol subscribe. Oke, sekian dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.